gitu. Nah, di sini ada foto otak kiri dan otak kanan. Nah, seperti yang terlihat di slideshow ini, otak kiri ini kelihatan nih, biasanya tuh logik, matematika, bahasa, membaca, menulis itu termasuk dalam fungsi otak yang kiri. Ya, kreativitas, kemudian musik, visual, itu ada di otak yang kanan. Nah, biasanya anak-anak kalau misalnya udah masuk sekolah, membaca, menulis itu udah otomatis masuk ke otak kirinya, gitu ya. Nah, terus gimana dong kalau misalnya otak kanan yang nggak terstimulasi, ya? Nah, contohnya yang paling gampang gini, matematika. Kalau dilihat di gambar sini kan kelihatan banget ada di otak kiri, gitu. Terus tapi matematika bukan cuma sekedar satu tambah satu sama dengan dua, tapi matematika ada juga yang berupa visual 3D. Misalnya mesti ngebayangin bentuk limpas seperti apa, bentuk kubus seperti apa. Maksudnya kemana? Otak kanan, bagian visualnya gitu loh. Jadi kalau misalnya otak kiri dan kanan nggak terbiasa terstimulasi dari dini, mungkin akan mengalami sedikit kesulitan. Jadi kita mengharapkan dengan stimulasi otak kiri dan kanan sejak dini di usia kecil itu akan membantu mereka pada saat sekolah nanti. Oke, secara nggak langsung penjelasan Miss Sinta ini udah menjawab ya. Sebenarnya mungkin pada bertanya dari tadi kita menyebutkan kebanyakan 6 tahun ya kan. Jadi kenapa harus mulai dari di bawah usia 6 tahun targetnya ya karena itu tadi ya dari penjelasan Miss Sinta bahwa Golden Age itu termasuk di usia 6 tahun ke bawah. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya putra-putri bunda semuanya ya bunda yang ada di sini mendapatkan simulasi dan juga diseimbangkan dengan nutrisi yang tepat. Nah ya, percuma juga kadang kalau disimulasi nggak dapat nutrisi ya kan percuma juga. Nah jadi buat ibu-ibu yang sekarang ini takut nanti body saya nggak oke, nggak mau nyusuin ya kan, kasih anak tetangga aja bu, nggak usah bikin anak ya kalau nggak mau kasih nutrisi yang baik buat putra-putrinya. Sekarang gitu loh kebanyakan, aduh nanti saya jelek loh, nggak mau nyusuin ya kan, kenapa dibikin, ya kan kalau nggak mau kasih nutrisi yang baik kenapa dibikin gitu. Oke, nah itu tadi ya sedikit penjelasan dari Miss Sinta. Di sini juga Miss Sinta sebenarnya kan banyak banget yang bisa dihasilkan dan didapatkan dari yang namanya baby jumper gym itu sendiri. Kalau misalnya saya boleh tahu sebenarnya mulai dari usia minimal berapa yang sudah bisa bergabung di BGD ini? Nah, kalau yang kesambar enak banget ya. Usia paling dini itu adalah di 5 bulan. Gitu, dari 5 bulan sampai tahun gitu. Jadi tadi Karolina juga sempat tanya tuh, jadi metode apa sih yang diajarkan di baby jumper? Nah, kita udah masuk ini program-programnya kita ya. Jadi kan pasti pada tanya dong 5 bulan apa yang bisa belajar? Iya, gitu kan. 5 bulan itu sebenarnya yang dipelajari itu apa? Ngapain? Dari 5 bulan saya kerja. Mendapatkan beberapa hal yang ada di sini ya. Kita mulai dengan yang berada di bagian kanan bawah. Ada music and movement. Jadi dari awal itu kita memperkenalkan yang namanya rhythm kepada anak-anak sedini mungkin. Kemudian kita juga menggunakan alat musik. Kita mau bahwa mereka itu bisa menggunakan alat musik gitu ya. Baik itu cuma tambourine, sekedar cuma ditepukin saja gitu. Tapi yang penting mereka tahu gitu. Kemudian ada juga yang namanya photographic memory. Photographic memory, kita pengen anak-anak itu pada saat melihat suatu tulisan atau suatu gambar, mereka nggak cuma menganalisa, tapi mereka bisa seperti istilahnya seperti memfoto tulisan tersebut, gambar tersebut, agar semuanya itu terekam di otaknya mereka gitu. Kemudian tujuannya sebenarnya buat apa sih gitu? Tujuannya itu adalah nanti ke depannya mereka baca itu lebih cepat gitu. Jadi nggak terlalu kesulitan dalam hal membaca. Kemudian ada lagi right brain stimulation. Right brain stimulation ini adalah metode yang kita gunakan, salah satunya adalah metode flashcards dan metode that's right. Metode itu sendiri merupakan right brain stimulator buat anak-anaknya. Kemudian ada lagi yang merupakan mathematics. Nah, kalau yang mathematics ini udah di left brain yang distimulate gitu ya. Di sini kita mengajarkan bukan 1+1+2, but lebih ke konsep. Jadi ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 50, ini adalah 100 seperti itu. Kemudian ada 2 bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Itu juga melatih otak dirinya mereka gitu. Kemudian ada lagi physical intelligence. Physical intelligence itu adalah kegiatan kita di gym
Nah, jadi itu baby jumper gym, nah itu gymnya di situ gitu untuk melatih otot-otot besarnya anak-anak. Gitu. Oh, jadi banyak otot kan fisiknya juga Iya, betul tinggi, sekali. ya. Jadi misalnya dalam pembelajaran 1 jam, itu kurang lebih ada 45 menit di kelas dan 15 menitnya itu ada di gym. Gym, Gitu. Kemudian lanjut lagi ada science experiments and arts and craft. Ini adalah 2 kegiatan yang ditujukan kepada anak-anak di atas usia 2 tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya 5 bulan sampai 2 tahun sudah dapat arts and craft gitu, kegiatannya ada sedikit berbeda. Kemudian ada lagi yang namanya sensorial stimulation. Ini untuk anak-anak babynya kita nih.